Di buku ini menyebutkan bahwa pada tahun 80-an, pornografi ini nggak seperti sekarang ini. Dulu justru pornografi ini mereka jadikan sebagai salah satu alternatif terapi. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Adin Snur, dan pada video ini saya ingin ngobrolin tentang pornografi dan bagaimana sih caranya agar seseorang bisa sembuh dari kecanduan ini. Nah, sebelumnya saya disclaimer dulu, saya buat video ini bukan untuk menghakimi siapapun, karena channel ini memang saya buat untuk membahas seputar tema kesehatan mental, dan salah satu ciri orang yang sehat mentalnya adalah tentu dia tidak kecanduan dengan yang namanya pornografi ini. Kecanduan ini beda ya sama dengan yang cuma pernah nonton doang kayak gitu. Karena memang di zaman sekarang ini, di zaman modern, di zaman media sosial, agak susah sekali untuk menghindari konten yang berbau pornografi ini. Kita banyak sekali bisa menemukannya di berbagai tempat. Ada di Instagram, di website yang awalnya mungkin kita mau cari informasi tertentu, malah ke pop up. Yang maunya tadinya kita mau download file-file tertentu, malah tiba-tiba ke direct linknya. Sehingga ada konten-konten yang berbau pornografi ini. Jadi memang bisa dipastikan most of us pernah lihat, most of us tahu tentang konten ini. Tapi sekali lagi, ini berbeda dengan yang namanya kecanduan. Oke, let's talk about it. Kebetulan baru-baru ini ada yang DM saya dan bercerita tentang dampak buruk yang dialami oleh akibat kecanduan pornografi ini. Namun sebelumnya saya memang tidak akan berniat untuk membongkar aib orang ini, karena saya tidak akan menyebutkan namanya, tidak akan menyebutkan inisialnya, tidak akan menyebutkan ciri-cirinya juga seperti apa. Saya cuma ingin sharing tentang dampak buruk film ini. Ternyata ada loh di antara kita yang memang mengalami dampak buruknya, dan dari ceritanya cukup menarik. Dia mendapatkan dampak dari kecanduan ini sampai dia udah nggak bisa berpikir dan beraktivitas lagi secara normal lagi. Dia jadi nggak bisa kerja seperti biasanya. Dia jadi susah untuk bersosialisasi. Dia jadi susah untuk berkomunikasi. Mungkin kalau komunikasi agak sedikit nggak nyambung kayak gitu. Mungkin karena memang konsentrasi dan fokusnya sudah terganggu. Jadi sampai saat ini memang dia masih terus berjuang bagaimana caranya agar bisa keluar dari kecanduan ini. Walaupun dia sudah bisa merasakan dampak buruknya seperti apa, dia tahu kalau yang menyebabkan dia terganggu selama ini ya akibat pornografi ini, tapi yang namanya kecanduan memang perlu effort yang luar biasa. Ya dia masih terus berjuang untuk bisa lepas dari kecanduan ini. Karena memang kecanduan pornografi ini hampir sama seperti kecanduan obat-obatan terlarang. Makanya ada yang menyebutkan kalau pornografi ini disebut juga sebagai narkolema. Narkoba lewat mata. Bedanya adalah kalau pada obat-obatan seseorang akan terus-terusan minta dosis yang lebih tinggi. Kalau misalnya awalnya dia pakai dosis yang 1 misalnya, maka di keesokan harinya agar dia bisa ngefly lagi, maka dia memerlukan dosis yang lebih tinggi lagi. Makanya banyak orang yang mati karena overdosis, karena memang dosisnya udah kebanyakan, udah melebihi kapasitas yang dimampui oleh tubuhnya. Nah, itu kalau narkoba. Bagaimana kalau pornografi? Pornografi itu nggak minta sesuatu yang lebih. Dia minta sesuatu yang berbeda. Kalau awalnya misalnya dia suka nonton dengan adegan yang A misalnya, maka di keesokan harinya dia akan mencari adegan yang berbeda. Dia minta adegan yang berbeda dengan adegan yang B, C, dan seterusnya. Kalau nggak dapat yang baru, ya dia belum terpuaskan. Itu sedikit prolog sebenarnya. Dari situ saya jadi kepikiran untuk buat video ini. Karena mungkin ada di sekitar kita yang memang mengalami seperti ini juga. Cuma kita nggak tahu aja. Karena menurut data dari Kominfo sendiri, Indonesia ini adalah negara peringkat ketiga terbesar pengakses situs porno di dunia. Terus juga ada sebuah survei yang dilakukan oleh situs PH, salah satu situs porno terbesar. Dia mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 dan 2016, Indonesia ini adalah negara terbanyak di peringkat kedua pengakses situsnya. Dari data tersebut juga diketahui bahwa 74% pengakses konten dewasa tersebut itu adalah generasi muda. Sisanya baru generasi dewasa dan juga generasi tua. Sementara itu, data dari Biro Statistik juga pernah melakukan penelitian kepada 4.500 pengguna internet yang berstatus pelajar, dan dari penelitian itu mengungkapkan total pengakses konten pornografi ini hampir mencapai angka di 100%.
yaitu dengan angka 97%. Berarti kan banyak banget. Nah, dari data di atas saya jadi tertarik untuk menggali lebih dalam lagi. Saya coba cari jurnal-jurnalnya, saya coba cari buku-bukunya, dan saya menemukan satu buku yang menarik, yakni yang berjudul The Porn Trap, karyanya Wendy March dan juga Larry March. Dia adalah seorang terapis seks bersertifikat pada tahun 1986-an. Nah, mereka ini adalah ahli terkait hal-hal yang memang berkaitan dengan seksualitas, seperti memahami fantasi-fantasi seksual dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pornografi ini. Ada hal yang menarik, ketika saya baca buku ini, di buku ini menyebutkan bahwa pada tahun 80-an, pornografi ini nggak seperti sekarang ini. Dulu justru pornografi ini mereka jadikan sebagai salah satu alternatif terapi. Mungkin ketika ada pasangan suami istri yang kurang harmonis, mungkin suaminya menjadi kurang bernafsu dengan istrinya, maka disarankan oleh sang terapis untuk mencoba nonton video ini lebih dulu. Agar apa? Agar dia bisa terangsang gitulah ya, simpelnya. Nah, itu di tahun 90-an masih seperti tahun 80-an masih seperti itu. Namun semuanya berubah ketika di tahun 90-an. Pada tahun 90-an malah banyak banget pasangan yang bermasalah yang datang untuk berkonsultasi kepadanya. Ini permasalahan-permasalahannya yang diakibatkan oleh pornografi ini. Jadi malah pornografi ini menjadi penyebab pertengkaran dan ketidakharmonisan sebuah hubungan rumah tangga. Mereka merasa pasangannya jadi sering mengabaikannya, merasa dikhianati. Pokoknya ya jadi kurang harmonis kayak gitu. Di bukunya juga ditulis orang yang kecanduan pornografi ini dan juga masturbasi, ini sama saja dia telah menselingkuhi pasangannya. Sama saja dia sudah berselingkuh. Kenapa? Ya, kalian tahulah ya. Physically jelas, dia mencari kesenangan sendiri. Secara mental juga, dia jadi punya sosok imajinasi yang ideal yang ada di dalam pikirannya. Yang mana sosok imajinernya ini akan ia bandingkan dengan sosok pasangan yang ada di dunia realnya. Dia akan membandingkan hubungan seksual yang nikmat itu yang seperti ini loh, hubungan yang seru itu yang seperti ini loh. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan itu semua di pasangan yang ada di dunia realnya, maka ini akan sangat mungkin untuk memunculkan potensi untuk mencari pasangan lain ataupun untuk berselingkuh. Dan ini sangat mungkin sekali terjadi. Karena apa? Karena yang ada di imajinasinya itu kan memang sempurna banget. Sedangkan yang ada di dunia real, kita tahu nggak ada yang sempurna. Jadi film ini memang harus dihindari. Mungkin banyak orang yang beralasan, aku ini nonton film ini tuh supaya aku bisa belajar, supaya aku nanti jago kalau aku nanti misalnya udah punya pasangan, supaya aku bisa memuaskan pasanganku. Nggak gitu, ini berbeda. Justru hasilnya ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa orang yang kecanduan pornografi ini bukan bikin pasangannya tambah puas, justru sebaliknya. Justru banyak yang merasa tidak mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangganya sehingga mereka harus berpisah dan mereka harus bercerai dan berakhir. Bahkan menurut data dari American Academy of Matrimonial Lawyers pada tahun 2002, ini menyebutkan bahwa lebih dari 50% kasus perceraian itu diakibatkan oleh tema-tema yang ada kaitannya dengan pornografinya. Jadi, pikirin ulang tentang hal ini. Jika yang belum nonton, lebih baik jangan. Buat yang sudah nonton, yuk belajar untuk berhenti. Buat yang sudah kecanduan, maka jangan nonton video ini, cukup sampai di sini saja. Nah, teman-teman, dari penjelasan sebelumnya, kita jadi tahu bahwa pornografi dan kecanduan porno ini tidak hanya menjadi masalah pribadi saja, tidak hanya menjadi masalah intrapersonal saja, tetapi juga menjadi masalah interpersonal, hubungan antara diri kita dengan orang lain, bahkan sampai ke hubungan sosial. Nah, di masalah pribadi ini jelas banyak sekali tokoh-tokoh medis dan psikolog-psikolog yang menyatakan tentang dampak negatif dari kecanduan pornografi ini. Jadi pornografi ini menyerang bagian otak terpenting kita yang bernama prefrontal cortex atau disebut PFC. Yang mana PFC ini berfungsi untuk memimpin. Tugasnya ini antara lain untuk
membantu kita agar bisa berkonsentrasi, untuk menentukan fokus, untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, untuk mengendalikan diri, untuk menunda kepuasan, untuk membuat pikiran kita menjadi kritis, dan untuk menyiapkan masa depan. Jadi bisa kita katakan bahwa PFC ini adalah sebagai pusat pengambilan keputusan, dan PFC inilah yang membentuk kepribadian seseorang. Namun sayangnya teman-teman, PFC ini memang mudah sekali rusak. Jadi ketika PFC ini rusak, maka kepribadian kita pun akan rusak. Seluruh fungsi-fungsi yang tadi pun juga akan ikutan rusak. Nah, yang dapat merusak PFC ini antara lain dia seperti benturan di kepala, dan juga seperti narkoba, narkotika, ataupun zat-zat addicted lainnya, termasuk pornografi. Jadi otak yang rusak dengan pornografi ini sama dengan otak orang yang rusak akibat kecelakaan, lalu kepalanya kebentur aspal kayak gitu. Ngeri kan? Bahkan teman-teman, ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa orang lajang yang kecanduan film ini, dia akan merasa tidak mampu untuk membangun sebuah hubungan rumah tangga ataupun hubungan pernikahan jangka panjang. Kenapa? Karena orang yang kecanduan ini jadi merasa mudah bosan. Karena ketika menonton film ini, ia ini akan dengan mudah untuk mengendalikan apa yang ingin dia tonton. Artis mana yang ingin dia tonton, adegan yang seperti apa yang ingin dia tonton. Ia akan dengan mudah untuk mengganti dari film A ke film B, ke film C, ke film D, dan begitu seterusnya. Sampai dia benar-benar menemukan adegan yang seperti apa yang memang sedang dia cari. Sampai ia menemukan film yang benar-benar mungkin yang belum pernah dia tonton. Nah, ketika kebiasaan ini dibawa ke dunia real, dan dia hanya memiliki satu pasangan saja, maka dia akan mudah sekali bosan dengan pasangannya. Kenapa? Karena dia akan merasa selalu tidak ada yang baru dari pasangannya tersebut. Karena dia sudah terbiasa gonta-ganti pasangan di dalam imajinasinya. Hal ini bisa membuat sebuah pola baru. Tubuhnya akan menjadi terbiasa memproduksi dopamin hanya bila mendapatkan sesuatu yang baru tadi. Ya, sesuatu yang tidak monoton. Sehingga wajar jika ia menjadi mudah bosan. Dan menjadi wajar juga ketika orang lajang yang kecanduan film ini, dia akan berpikiran takut untuk menikah dengan alasan, wah nanti kalau aku bosan dengan pasanganku gimana ya? Di buku ini juga menjelaskan bahwa pornografi ini disebut juga sama seperti penyimpangan seksual. Kenapa? Karena hal ini berhubungan dengan kemampuan untuk merangsang, untuk memproduksi hormon yang disebut hormon testosteron. Hormon ini adalah hormon seksualitasnya. Jadi walaupun misalnya Anda tidak sedang menonton film ini, ketika ada sesuatu yang memicu ingatan kepada film tersebut, maka rangsangan tersebut langsung meningkatkan hormon testosteron ini. Dan ini yang akan memimpin Anda untuk segera mencari kepuasan seksual dengan cara apapun, yang penting terpenuhi secara segera. Itulah alasannya kenapa pornografi ini bisa membuat seseorang kecanduan dan juga membuat seseorang susah untuk lepas dari jebakan setan ini. Dan itu juga alasannya kenapa pornografi selalu satu paket dengan masturbasi. Masih banyak sebenarnya dampak-dampak negatif dari film ini, seperti menjadikan seseorang merasa terisolasi, malu, depresi, menjadi berkompromi dengan tindakan-tindakan kekerasan dan tindakan-tindakan yang melanggar norma dan hukum, mudah marah, susah mengendalikan emosinya, tidak bisa tidur, bahkan memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Ngeri kan? Lalu bagaimana sih cara agar bisa terlepas dari kecanduan ini? Di video ini saya akan berbagi 4 tips, 4 cara agar seseorang bisa sembuh dari kecanduan pornografi ini menurut buku yang saya baca tadi. Walaupun sebenarnya ada banyak sekali caranya, cuma di sini saya akan sampaikan 4 saja biar nggak kepanjangan, atau nanti bisa kita buat part 2-nya. Kita masuk ke tips yang pertama. Yang pertama adalah niat. Tanpa niat yang kuat, semua pasti akan sia-sia saja. Tanpa niat yang kuat, tentu tidak akan ada usaha yang kuat juga. Jadi, perkuat niatnya, niatkan bahwa Anda memang ingin benar-benar untuk sembuh, dan untuk memperkuat niat ini, caranya ada di nomor 2. Tips yang kedua adalah sadari bahwa pornografi ini menyebabkan permasalahan-permasalahan bagi Anda. Mari identifikasi dampak apa saja yang sudah disebabkan oleh pornografi ini. Tuliskan di selembar kertas dampak yang sudah Anda rasakan.
Mungkin kamu menjadi susah untuk fokus, kamu menjadi sering sakit kepala, dan lain sebagainya. Tuliskan semuanya, jujurlah pada diri kamu sendiri untuk kepentingan kamu sendiri. Nah, setelah itu tuliskan juga alasan kenapa Anda harus berhenti dari kecanduan ini. Ini bisa tentang kekhawatiran kamu tentang masa depan kamu, ataupun tentang harapan kamu di masa depan. Mungkin karena konsentrasi kamu menjadi terganggu, kamu menjadi takut tidak bisa meraih cita-cita kamu. Kamu jadi takut untuk kehilangan pekerjaan kamu jadi takut untuk kehilangan pasangan kamu, dan lain sebagainya. Ini merupakan langkah penting karena banyak sekali pecandu-pecandu pornografi yang terbiasa menutup mata terhadap masalah yang ditimbulkan oleh dampak negatif film ini. Ia lebih fokus ke dampak positifnya saja. Lah, memang ada dampak positifnya. Ya, mungkin ada. Mungkin ketika dia sedang stres, lalu dia mencari peralihan agar stresnya hilang, lalu dia menonton film ini agar apa? Agar dia mendapatkan zat dopamin dan juga agar dia mendapatkan kebahagiaan. Walaupun ini hanya sifatnya sementara. Ya, itu mungkin segi positifnya, walaupun hanya sementara sekali lagi. Nah, pemikiran seperti ini yang bisa menjadi penghalang karena ia berada pada mode penolakan dan juga mode penyangkalan, yang tentu akan susah untuk membuatnya sembuh dari kecanduan ini. Dengan mengidentifikasi dan juga mengakui masalah yang diakibatkan oleh pecandu pornografi ini akan membawa hal yang tadinya tidak ia sadari menjadi ia sadari. Tentu ini akan sangat membantu dalam menetralkan penolakan, khususnya jika ini dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Kalau kalian nanti misalnya masih ada yang bingung tentang apa saja yang harus saya tulis, saya akan berikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi tugas kalian hanya menjawabnya di selembar kertas tersebut. Yang pertama adalah, dampak apa yang pernah ditimbulkan oleh pornografi ini di masa lalu? Tulis detailnya, mungkin bisa seperti ini. Mungkin di suatu hari ketika kamu melakukan sebuah presentasi di kelas, presentasi kamu menjadi kacau. Karena apa? Karena pikiran kamu menjadi tidak fokus dan juga terganggu oleh ingatan-ingatan yang berhubungan dengan pornografi ini. Soal nomor 2 adalah, masalah apa saja yang kamu alami di hari ini karena pornografi. Di hari ini apa saja masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pornografi tersebut. Di soal yang nomor 3 adalah, apa yang berubah dari diri kamu setelah kamu menonton dan kecanduan film ini. Mungkin dulu kamu merasa kamu orangnya periang dan juga mudah bersosial dengan orang-orang banyak, namun hari ini kamu menjadi pemurung dan malas untuk bersosialisasi. Itu soal nomor 3. Dan soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah, masalah apa yang bisa terjadi di masa depan jika kamu terus menonton film ini. Tuliskan tentang kekhawatiran kamu, tentang kecemasan kamu, kalau kamu misalnya tidak bisa berhenti dengan kecanduan ini. Untuk tips selanjutnya, tips nomor 3, ciptakan lingkungan bebas pornografi atau lingkungan yang positif. Tidak ada gunanya semua langkah yang ada di nomor 1 dan di nomor 2 bila kita masih berada di lingkungan yang salah, bila kita masih berada di lingkungan yang tidak mendukung, bila kita masih menyimpan file-file yang berhubungan dengan pornografi tersebut. Intinya adalah ciptakan lingkungan yang positif. Karena biasanya orang yang suka nonton film ini karena memang dia kurang kerjaan saja. Dia keseringan menyendiri, jadi mulai sekarang gabunglah pada kegiatan-kegiatan yang positif. Kamu bisa ikut klub-klub olahraga, kamu bisa ikut komunitas-komunitas yang positif seperti komunitas hijrah dan lain sebagainya. Dengan lingkungan yang positif, Anda akan lebih termotivasi untuk mengembangkan kegiatan yang sehat dan juga menjauhi kegiatan-kegiatan yang tidak sehat. Tips yang nomor 4, jaga kesehatan fisik dan emosional Anda. Untuk orang yang sudah kecanduan berat, di awal-awal mengambil keputusan untuk berhenti, untuk berubah, ini tentu akan menimbulkan sikap yang terasa aneh, seperti gelisah, stres secara emosional, dan ada gangguan-gangguan fisik lainnya. Karena hal ini hampir sama seperti orang yang kecanduan narkoba. Biasanya kalau orang yang kecanduan narkoba kan dia bisa sakau ketika dia tidak mendapatkan zat yang memang tubuhnya inginkan. Hal ini juga sama seperti pemulihan dari obat-obatan yang lain ya. Obat-obatan yang digunakan berkepanjangan. Tentu dibutuhkan waktu
yang memang benar-benar panjang kayak gitu untuk menyembuhkan perubahan-perubahan yang ada yang berkaitan dengan kimiawi-kimiawi yang ada di otak ataupun di tubuhnya. Nah, salah satu cara terbaik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, masalah emosional dan fisik yang bisa kalian lakukan adalah, yang pertama adalah usahakan untuk mendapatkan setidaknya 7 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Jadi kita coba untuk membuat pola-pola hidup yang sehat. Yang kedua adalah belajar beberapa teknik manajemen stres yang bisa Anda gunakan secara teratur ketika Anda misalnya sedang mengalami stres tersebut. Karena biasanya orang yang kecanduan pornografi ini, dia itu menjadikan pornografi sebagai pelarian, sebagai obatnya, sebagai coping stresnya, sebagai coping stres ketika ia mengalami stres. Jadi memang Anda harus memiliki cara yang lain untuk mengatasi stres tersebut. Ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti mendengarkan musik favorit, mengajak hewan peliharaan kamu bermain, ataupun kamu bisa belajar teknik-teknik yang lebih terstruktur seperti yoga ataupun meditasi. Tips terakhir, konsultasikan pada orang kepercayaan kamu ataupun ke profesional. Katakan pada seorang tersebut bahwa kamu sedang mengalami masalah yang berhubungan dengan pornografi. Katakan dengan jujur dan juga dengan tulus. Nah, dengan berbicara secara terbuka dan jujur dengan orang lain tentang masalah yang sedang kamu alami tersebut, ini secara otomatis di alam bawah sadar kamu dan juga di alam sadar kamu ini akan melemahkan koneksi tentang pikiran-pikiran yang berhubungan dengan pornografi tersebut. Walaupun di awalnya ini tentu dapat memicu banyak perasaan yang tidak nyaman ya, seperti rasa malu, rasa bersalah, takut, dan juga gelisah, dan lain sebagainya. Nah, tindakan ini juga tentu banyak membutuhkan keberanian dan juga tekad yang kuat. Oleh karena itu, memilih seseorang yang memang benar-benar Anda percayai, ini sangat penting sekali. Seseorang yang memiliki pengalaman hidup dan juga kedewasaan yang cukup untuk memahami isu-isu yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang kamu alami, permasalahan pornografi ini, ataupun tentang kesehatan seksual dan juga kesehatan mental mungkin. Ini tentu akan mampu memberikan nasihat-nasihat yang bijak, yang tentu ini bisa kita bisa mendapatkan insight-insight yang positif dari dirinya. Tentu akan lebih baik ketika Anda datang ke profesional seperti ke psikolog ataupun psikiater yang memang mengerti, yang memang memahami tentang isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan fisik dan juga kesehatan mental ini. Karena bagaimanapun juga pornografi ini memang merupakan masalah yang cukup serius. Jadi daripada kita mengalami gangguan di setiap kehidupan kita akibat dampak pornografi ini, lebih baik kita usahakan semaksimal mungkin dan juga sebaik mungkin. Terakhir, karena kita semuanya sudah tahu tentang dampak dari pornografi ini, maka mulai saat ini mari kita peduli terkait isu-isu ini, terkait isu-isu pornografi ini. Bagaimanapun juga ia merupakan musuh kita bersama. Kita semua harus mendidik diri kita sendiri dan bersiap untuk membantu dan mendukung orang-orang di sekitar kita yang memang ingin sembuh, yang memang ingin memenangkan peperangan ini. Demikian dari saya Adin Snur, dan salam mental sehat.